wis tak record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami eh, dari mahasiswa Universitas Dianuswantara akan mempresentasikan atau menjelaskan paper ya yang berjudul implementasi algoritma random forest untuk mengidentifikasi pola fraud dalam e-commerce. Nah, dengan judul tersebut, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Roni Akbar Hamawan dengan NIM A11 2024 15855 dan teman Kemudian saya. saya Rama Adi Saputra dengan NIM A11 2024 15847. Dan saya Rahmat Generatif dengan NIM A11 2024 15843. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian abstrak pendahuluan serta kajian pustaka. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi pola fraud dalam transaksi e-commerce menggunakan algoritma random forest. Nah, kita itu menggunakan dataset yang berasal dari Kaggle, namanya fraud_data.csv, dengan total data itu kurang lebihnya ada 200 data yang telah dibagi menjadi 160 data training sekitar 80% dan 40 data testing sekitar 80%. Tahapan-tahapannya sendiri itu meliputi pra, pra pemrosesan data, kemudian pembuatan fitur baru, ada time diff, second, dan device count, kemudian ada pelatihan model random forest, serta evaluasi kinerja menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan random forest itu bisa mencapai akurasi sebesar 85% dengan precisionnya itu 0,86% dan recall itu 0,75 pada kelas fraud. Kemudian analisis fitur importance itu mengungkapkan bahwa fitur time diff, second, device second, dan purchase value dan usia pengguna merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam mendeteksi transaksi fraud. Nah, ini penelitian itu membuktikan bahwa random forest efektif dalam mengidentifikasi pola fraud pada transaksi e-commerce dengan akurasi yang memuaskan. Lanjut, Mas Rama. Nah, ya untuk pendahuluannya sendiri itu pada paragraf 1, pertumbuhan pesat platform perdagangan elektronik telah mengubah gaya hidup masyarakat menjadi serba digital. Pengeluaran konsumen melalui platform digital mengalami lonjakan drastis yang memicu resiko kerugian akibat penipuan hingga miliaran dolar. Ini berdasarkan referensi jurnal ke-1. Kemudian tinggi angka penipuan ini itu menunjukkan adanya celah keamanan yang sangat serius sehingga sistem mitigasi yang responsif mutlak diperlukan. Ini terdapat pada referensi jurnal 2. Nah, kemudian deteksi fraud pada transaksi e-commerce juga menghadapi tantangan besar akibat ketidakseimbangan data, di mana transaksi sah jauh lebih banyak daripada transaksi penipuan berdasarkan jurnal pertama. Kita lanjut ke paragraf keempat. Nah, penelitian sebelumnya itu telah mendeteksi fraud menggunakan logistik regresi, decision tree, dan XGBoost. Nah, ini terdapat pada referensi jurnal keempat. Membandingkan logistik regression dan random forest dengan smooth dan PCA, di mana random forest itu pada penelitian jurnal tersebut menghasilkan recall sekitar 80,79%. Dan pada referensi jurnal 5 itu menerapkan decision tree C4.5 dengan smooth dan mencapai recall 85,71%. Kemudian pada referensi jurnal pertama itu membandingkan random forest dengan XGBoost dengan augmentasi CGN dan meningkatkan recall dari 13% menjadi lebih dari
95%. Kemudian peneliti lain juga berfokus pada optimasi random forest untuk deteksi fraud. Nah, pada referensi jurnal 6 mencapai akurasi 97,4% dengan recall 86,90% pada deteksi penipuan online. Kemudian referensi jurnal 7 itu meningkatkan recall dari 0,38 menjadi 0,90 menggunakan randomizer search CV. Kemudian pada referensi jurnal 8 meningkatkan akurasi dari 89,86% menjadi 90,58% dengan presisi 0,98. Kemudian referensi jurnal 2 menghasilkan akurasi 90,68% dengan F1 score-nya 90,23% pada deteksi fraud kartu kredit. Dan yang terakhir ada jurnal 3 mengimplementasikan random forest untuk deteksi fraud untuk transaksi finansial dengan akurasi yang tinggi. Nah, pola-pola fraud yang teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya itu masih bersifat umum dan belum dipublikasikan secara spesifik dalam konteks identifikasi pola untuk fraud dalam algoritma random forest. Jadi kami itu yakin nih bahwa identifikasi pola fraud itu menggunakan random forest dapat meningkatkan sistem deteksi fraud secara signifikan. Nah, random forest ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi tinggi, kemudian ketahanan terhadap overfitting, serta memberikan informasi fitur paling berpengaruh. Nah, terdapat pada referensi jurnal 1 dan 2. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keamanan transaksi digital yang lebih adaptif terhadap modus fraud yang terus berkembang. Dan dalam kajian pustaka ini terdapat definisi fraud. Nah, jadi definisi fraud sendiri itu adalah sebuah tindakan ilegal yang mencakup pencurian identitas, transaksi finansial tidak sah, hingga manipulasi akun untuk meraup keuntungan sepihak. Itu terdapat pada referensi jurnal keempat. Langsung saja penyebab terjadinya fraud itu karena terjadinya aktivitas penipuan karena ada lonjakan tren belanja daring serta kecepatan penjahat cyber dalam mengeksploitasi celah keamanan sistem pembayaran digital. Terdapat pada referensi jurnal 9. Nah, jadi faktor utamanya sendiri itu meliputi ada lemahnya autentifikasi pengguna, kemudian ada kurangnya verifikasi, transaksi yang bernilai tinggi, kemudian ada anonimitas pelaku, serta keterbatasan sistem dalam mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar secara real time. Jadi, seperti yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi saya akan membahas dari 2.3, yaitu membahas metode deteksi fraud. Kami melihat beberapa studi terdahulu yang menggunakan logistic regression, decision tree, maupun XGBoost. Namun untuk penelitian ini kami memilih algoritma random forest. Alasannya karena random forest merupakan metode ensemble yang menggabungkan banyak decision tree sekaligus untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Algoritma ini juga memiliki kelebihan utama dalam menangani dataset berskala besar, tangguh terhadap noise, mencegah overfitting, dan mampu menyajikan analisis fitur importance. Nah, langsung lanjut ke 3.1. Langsung lanjut ke metode penelitian. Metode peneliti, kita mengumpulkan sampling dari total 200 baris data historis transaksi. Kami mengumpulkan 200 sampling secara proporsional menggunakan teknik stratified sampling. Data ini dibagi menjadi 80% data training, yaitu 160 baris, dan 20% data testing, 40 baris. Lanjut di 3.2. Sebelum data dilatih, kami melakukan pra-pemrosesan data. Di tahap ini, variabel kategorikan diubah menjadi numerik menggunakan label encoding. Selain itu, kami melakukan teknik feature engineering dengan melahirkan dua fitur buatan baru, yaitu tim div second untuk menghitung jarak waktu pendaftaran akun sampai transaksi pertama, dan device count untuk menghitung total transaksi dari satu perangkat yang sama.
Nah, sekarang kita menjelaskan tabel. Nah, mari kita bedah cuplikan data yang kita buat. Ada 2 tabel di sini, data tabel 1 dan tabel 2 yang tertera di layar. Di sini letak pola fraud itu terlihat. Perhatikan tabel 2 tolong yang bawah. Yang di bawah. Nah, data testing pada garis ID 173 dan 17 di halaman 4. 173 dan 17. Itu baris pertama dan baris ketiga. Serta 170 menyambung di halaman 5 pada gambar berikutnya. Yang paling bawah RAM serta sambungannya. Nah, ketiga baris ini teridentifikasi memiliki pola transaksi fraud. Mengapa demikian? Yang pertama, lihat kolom time div second. Ketiga baris fraud tersebut memiliki nilai yang sangat instan, yaitu 1 detik. Secara logika manusia, itu sangat tidak normal. Tidak mungkin baru membuat akun dalam waktu tepat 1 detik dan langsung menyelesaikan pembayaran. Itu sangat tidak mungkin. Ini adalah indikasi kuat aktivitas bot otomatis. Yang kedua, lihat kolom device count pada ID 173 dan 17, yaitu kolom pertama dan ketiga. Angkanya mencapai 11. Ini menunjukkan satu perangkat gawe yang sama dipakai berulang kali oleh banyak akun berbeda dalam waktu singkat, yang merupakan pola umum cloning akun oleh pelaku fraud gitu. Sekarang kita bandingkan dengan baris ID 13 dan 103, yaitu baris kedua dan keempat yang berstatus normal. Nilai time of second-nya sangat logis, mencapai jutaan detik atau berhari-hari setelah akun dibuat, dan nilai device count-nya hanya 1, yang mencerminkan perilaku belanja user manusia yang sangat wajar. Dari sinilah model random forest kami latih dan uji untuk mengenali perbedaan pola transaksi tersebut. Untuk mengenali hasil evaluasi algoritma tersebut akan diteruskan oleh teman saya, Rama. Silakan, Rama. Baik, kita akan masuk di paragraf selanjutnya, teman-teman, yaitu hasil implementasi algoritma random forest menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 85% pada data testing. Nah, ini tuh evaluasinya menggunakan conversion metric. Ini menunjukkan bahwa model berhasil mengklasifikasikan 22 transaksi non-fraud dengan benar, yaitu di sini, dan 12 transaksi fraud dengan benar, yaitu true positif, dengan 2 transaksi non-fraud salah, diklasifikasikan sebagai fraud atau false positif, dan juga 4 transaksi fraud tidak tersedia atau false negatif. Nah, nilai precision ini untuk kelas fraud itu mencapai 0,86 yang menunjukkan bahwa model cukup tepat dalam memprediksi transaksi yang mencurigakan. Dengan recall-nya yaitu sebesar 0,75 yang mengidentifikasi bahwa model masih perlu ditingkatkan dalam mendeteksi seluruh transaksi fraud. Nah, ini adalah tabel conversion metric-nya, teman-teman. Kemudian perbandingan dengan penelitian sebelumnya itu ada juga, teman-teman. Dari jurnal 2 ini menggunakan algoritma random forest dengan smooth pada dataset kartu kredit itu mencapai akurasi 90% sekian, dan juga recall 86% sekian, dan juga F1 score 90% sekian. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan teknik processing dan karakteristik dataset yang digunakan. Sedangkan menurut jurnal 6, yaitu dari jurnalnya Mas Kurniawan, itu mencapai akurasi 97% sekian, dengan recall 86% sekian, dan sementara di Handayani dan kawan-kawan dalam jurnal keempat mencatat recall yaitu sebesar 80% sekian pada random forest dengan smooth.
Dengan hasil 80% ini adalah termasuk kategori yang baik karena telah memenuhi standar minimal yaitu 80% untuk sistem deteksi fraud. Jadi dibandingkan dengan beberapa jurnal atau beberapa penelitian sebelumnya, kali ini menghasilkan 85% adalah termasuk kategori yang baik. Nah, analisis feature inversion dari model random forest menunjukkan bahwa fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan transaksi fraud adalah yang pertama yaitu device count, kemudian time div second, kemudian first value, dan kemudian umur. Nah, ini tuh mengidentifikasi bahwa pola fraud lebih banyak terdeteksi pada transaksi dengan jarak waktu yang pendaftaran dan pembeliannya itu singkat. Jadi ketika ada pendaftaran akun baru, namun langsung melakukan pembelian secara singkat, jaraknya terlalu singkat. Nah, itu biasanya fraud. Kemudian penggunaan perangkat yang mencurigakan. Kemudian nilai transaksi yang tidak wajar. Nah, tingkat kepentingan ini dapat dilihat di tabel grafik future important pola fraud. Ini teman-teman. Apa yang mempengaruhi yang paling tinggi. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, algoritma random forest berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi fraud pada transaksi e-commerce dengan dataset yang telah disampling sebanyak 200 data. Kemudian model random forest yang telah dilatih mencapai akurasi sebesar 85% dengan precision 0,86 dan recall 0,75 pada kelas fraud menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi pola fraud dengan cukup baik. Kemudian yang paling mempengaruhi dalam mendeteksi fraud yaitu bagaimana terdapat time div second, yaitu jarak waktu antara pendaftaran dan pembelian yang terlalu singkat. Kemudian device count, yaitu frekuensi penggunaan perangkat, dan juga versus value, dan juga usia pengguna. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membuktikan random forest efektif dalam mengidentifikasi pola fraud pada transaksi e-commerce, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam recall kelas fraud yang perlu ditingkatkan. Kemudian kita masuk di saran untuk penelitian selanjutnya. Disarankan untuk menggunakan teknik oversampling seperti smooth atau augmentasi data CGN untuk menangani ketidakseimbangan kelas dan meningkatkan respon deteksi fraud. Selain itu, banyak juga yang perlu dilakukan. Nah, penambahan fitur dapat dilakukan seperti kita menambahkan lokasi geografis, alamat IP, riwayat transaksi, dan pola perilaku pengguna. Itu juga disarankan untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengidentifikasi pola fraud yang lebih kompleks. Selanjutnya, ini adalah beberapa referensi jurnal yang kita gunakan. Terdapat 10 referensi jurnal, mulai dari performa random forest dan exploit pada deteksi penipuan e-commerce, kemudian analisa fraud pada transaksi kartu kredit menggunakan algoritma random forest, kemudian analisis kinerja logistik regression dan random forest pada deteksi e-commerce menggunakan smooth dan PCA, kemudian penerapan algoritma decision tree C7 untuk deteksi fraud pada kartu kredit dengan oversampling synthetic minority segment, yaitu smooth. Kemudian ada juga jurnal pendeteksian penipuan menggunakan pendekatan metode klasifikasi random forest. Kemudian ada juga impression jurnal teknologi dan informasi optimasi random forest untuk peningkatan sensitivitas deteksi fraud pada data imbalance. Kemudian ada juga peningkatan kinerja model random forest untuk deteksi kecurangan kartu kredit menggunakan randomized search CV. Kemudian ada juga implementasi algoritma random forest untuk memprediksi penjualan produk pada toko retail elektronik
di kota Palembang. Yang terakhir yaitu kita menggunakan referensi jurnal dari deteksi fraud, deteksi penipuan kartu kredit menggunakan metode random forest. Kemudian saya kembalikan ke saudara kita yaitu Roni Ambar Rahmawan. Oke, cukup sekian presentasi kelompok yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada bila kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.